Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta tanaman hias, Anda bisa melengkapi koleksi tanaman di rumah dengan bonsai kelapa. Varian bonsai yang satu ini tidak kalah menarik loh dengan jenis bonsai lainnya. Bentuknya unik dan hasilnya pun tidak terlalu besar sehingga dapat sekaligus dihadirkan di dalam rumah sebagai unsur dekorasi natural tambahan. Tidak harus membeli, tapi Anda bisa membuat dan merawat sendiri bonsai kelapa dengan baik. Simak terus video ini untuk mengetahui bagaimana cara merawat bonsai kelapa dengan baik. Jangan lupa like, komen, and subscribe-nya ya. Merawat bonsai kelapa ternyata tidaklah sulit, serupa dengan cara merawat tanaman lainnya. Pada video ini kita lihat beberapa kasus dalam merawat bonsai kelapa. Di antaranya, biasanya setelah kita memiliki bonsai kelapa tersebut, daunnya sering dihinggapi oleh beberapa parasit atau hama-hama kecil seperti semut, kupu-kupu putih, atau telur semut. Untuk itu pada video ini khusus kita akan membahas bagaimana tips merawat bonsai agar terlihat kinclong. Alat utama yang kita gunakan pertama yaitu kuas kecil, kedua pisau kecil seperti ini, dan yang ketiga adalah sedikit minyak kelapa. Yuk kita mulai bagaimana merawat atau membersihkan atau mensalon bonsai kelapa agar selalu terlihat atau berpenampilan menarik, atau bahasa kerennya terlihat kinclong. Setiap daun kita kuas dengan menggunakan kuas kecil ini, seperti telur-telur ada telur semut kita buang, ada debu-debu yang menempel, apalagi posisi kita meletakkan bonsai kelapa ini di teras rumah, tentu sering terkena debu. Sering-seringlah sebulan sekali kita merawat seperti ini. Bukan hanya sekedar bagian atas, tapi juga bagian bawah itu sering, walaupun di atasnya kelihatan bersih, kadang bawahnya itu banyak menempel telur semut biasanya yang sering kasusnya. Untuk itu kita bersihkan juga bagian bawahnya. Semua daun kita periksa sambil istirahat atau sambil menikmati waktu luang kita lakukan hal seperti ini. Hitung-hitung hiburan lah. Kemudian setelah bersih daunnya, baik debunya atau telur-telur semut atau bakteri lainnya, langkah selanjutnya yaitu menguas setiap daun dengan menggunakan minyak kelapa. Tujuannya untuk melembabi daun-daun ini agar tidak terkesan kusut atau kering, tapi juga untuk meningkatkan kemewahan penampilan bonsai kelapa. Memang harus membutuhkan ketekunan dan ketelatenan dalam hal ini. Tapi jika kita memang menyukai atau mencintai bonsai kelapa, saya yakin tidak ada kata lelah dalam hal merawat bonsai kelapa seperti ini. Malah justru menjadi pengobat lelah kita di saat setelah sibuk beraktivitas. Helaian daun kelapa ini kita kuas dengan minyak kelapa, sama halnya dengan seolah-olah kita melukis
diataskan pas. Begitu rasanya barangkali bagi pelukis ya. Kita nikmati helaian kuas ini dalam mengolesinya dengan minyak hingga merata ke semua daun kelapa yang ada pada pohon bonsai kelapa tersebut. Sobat pecinta bonsai kelapa, tidak sekedar bagian atas saja yang kita olesi dengan minyak, tapi juga bagian bawah yang tadi sempat dihinggapi beberapa parasit atau kotoran-kotoran juga kita kuas dengan minyak kelapa. Nah, setelah selesai atau semua dikuas dengan minyak, langkah selanjutnya yaitu mengelap dengan tisu. Karena bagaimanapun juga saat kita mengolesi dengan kuas tadi bisa jadi minyaknya agak sedikit berlebihan. Untuk itu diratakan dengan menggunakan kuas ini dan juga sebagai membantu untuk membersihkan debu-debu yang tadinya masih lengket atau menempel di atas daun kelapa. Semuanya juga kita lap dengan tisu agar menghasilkan hasil yang maksimal dan bersih maksimal. Begitupun juga batangnya juga kita bersihkan ya, tidak hanya sekedar daunnya, sehingga yang terlihat kinclong daun dan batangnya. Nah, selanjutnya pembersihan terhadap bagian-bagian yang menutupi dahan atau menutupi pohon seperti tapisnya ini, hendaknya kita bantu, kita belah dengan menggunakan pisau kecil. Dengan kita bantu untuk membelah begini akan mempercepat proses pemekaran dahan, sehingga nantinya setelah kita bantu atau kita kupas kulit tapis ini nanti akan membuat dahannya sedikit lebih melengkung sehingga terkesan mekar ya, sehingga terlihat seperti burung yang mekar itu sayapnya kan bagus ya. Begitupun juga dengan bonsai kelapa ini. Nah, seperti ini, walaupun baru saja kita belah itu tapisnya, sudah dia mulai menunjukkan lebih mekar ketimbang tadi. Khususnya bagian daun yang paling atas. Demikian sobat pecinta bonsai kelapa, tips merawat bonsai kelapa kali ini, atau salah satu tips merawat bonsai kelapa dengan cara di salon. Dan demikianlah hasilnya. Terlihat semua bonsai yang masuk ke salon kami terlihat kinclong, mewah, menawan hati tentunya. Ingat para pemilik bonsai kelapa, lakukan hal seperti ini 1 bulan atau 2 bulan sekali agar penampilan bonsai kelapa kita selalu menawan seperti ini. Saya ucapkan selamat mencoba tips ini, semoga sukses selalu, sukses dalam segala hal, mendapat kesehatan dan kelancaran rezekinya. Demikian tips pada video ini. Silakan tonton video kami yang lainnya agar tidak ketinggalan tips-tips yang lainnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.